generasi Robbani itu merupakan generasi terhebat. Generasi yang mendekati kualitasnya sebagaimana kualitas para sahabat. Generasi Robbani itu adalah generasi yang setiap langkahnya dan derup langkahnya tidak pernah bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh kitabullah dan sunnah. Dan itu merupakan perkara yang sangat berat untuk kita sampaikan terhadap konsekuensi dari materi ini dan apa kewajiban dan komitmen yang nanti lahir ketika kita membahas tentang tema ini. Tapi walaupun itu berat, ini merupakan materi yang sejatinya diperlukan oleh setiap orang sebagaimana materi air. Ini air itu kan setiap orang butuh. Maka sesungguhnya materi ini pun sebenarnya kedudukannya kayak air. Bukan guru, bukan ustadz, bukan yang sudah lama menikah, bukan yang baru menikah. Semuanya membutuhkan materi ini. Karena salah satu kelangsungan hidup kita, yaitu ketika kita memiliki generasi keturunan yang sesuai dengan harapan kita. Generasi yang mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ini merupakan perkara yang sejatinya dihajatkan oleh setiap orang dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita menyampaikan dulu. Saya ini terus terang ini berat menyampaikan materi ini. Tapi saya niatkan materi ini untuk menasihati diri saya dan menasihati kita semuanya. Semoga dengan materi yang kita pelajari bareng-bareng dan kita semuanya termasuk saya menjadi objek dari materi ini, kita semoga berharap dari kesungguhan kita belajar. Walaupun materi, walaupun konten yang kita akan pelajari, nasihat yang kita akan dapatkan ini bukan perkara ringan. Tapi semoga bisa menjadi tawasul kita. Beratnya kita mempelajari tema ini dengan segala komitmen, dengan segala konsekuensi yang kita harus hadapi. Setidaknya tawasul menjadi perantara Allah memberikan pertolongan kepada kita di dalam pendidikan anak-anak yang kita cintai sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang tema ini secara khusus, bagaimana mendidik generasi Robbani, tentunya ada beberapa hal yang penting untuk kita sepakati terlebih dahulu tentang perkara ini. Karena pembahasan ini bukan pembahasan yang pendek. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup panjang. Kalau kita merujuk kepada referensi-referensi para ulama yang muktabar dan mereka diakui kualitas ilmu dan amalnya, mereka kalau menuliskan tentang bagaimana mendidik anak, mereka memiliki buku-buku yang tebal. Karena memang saya sepakat ya, bahwasanya mendidik anak itu tidak bisa pakai tips, tetapi dia harus pakai sistem dan kurikulum. Makanya saya kurang setuju. Kalau saya melihat tayangan di sosial media, tipsnya membuat anak begini, tipsnya membuat anak begitu. Maka itu tidak bisa, karena mendidik anak itu tidak bisa pakai tips, dia harus pakai kurikulum yang jelas. Dia harus pakai roadmap yang jelas yang dimiliki oleh setiap orang tua ketika mempelajari tentang masalah pendidikan untuk generasi yang kita miliki menjadi sebuah generasi yang diridhoi oleh Allah. Bernafaskan kepada kitabullah dan berlangkahkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka karena ini merupakan materi yang panjang, tentunya kita harus mempelajari dulu prolog-prolognya. Di mana mukaddimah ini menjadi mukaddimah yang penting supaya kita memiliki satu kesatuan titik tolak yang sama. Kalau kita membahas mukaddimah dulu, karena kalau kita membahas nanti kurikulumnya, sistemnya yang dibangun oleh para ulama ketika mereka menyampaikan materi pendidikan generasi Robbani, tapi kita tidak berangkat dari titik tolak yang sama di dalam pendidikan anak kita khawatir ada banyak kerancuan, ada banyak kesalahpahaman di dalam memahami setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak mendahului pembahasan ini dengan mukaddimah dan prolog yang benar. Maka prolog ini cukup penting supaya menjadi titik tolak sekaligus pula menjadi sebuah pegangan sebelum kita terjun menuju kepada samudra pendidikan anak yang begitu luas dan begitu panjang di dalam mendidik generasi Robbani. Kita ingin membahas beberapa prolog, dan prolog ini kalau boleh saya katakan intilakul kubra, intilakuna wa ittifaquna. Ini merupakan titik tolak kita dan kesepakatan kita. Ada beberapa hal yang saya baca di dalam kitab-kitab yang muktabar di antara para ulama di beberapa kitab. Ada beberapa poin yang kita harus samakan dulu persepsi kita tentang masalah pendidikan anak. Yang pertama yang kita harus pahami, mendidik anak itu merupakan sebuah kelelahan dan merupakan sebuah keletihan. Ini harus sepakat dulu. Jadi tidak ada orang yang salah mempersepsikan bahwasanya punya anak yang dibayangkan
dia akan ketemu dengan senyuman anak itu lucu, anak itu imut, anak itu menggemaskan. Tetapi di balik menggemaskannya seorang anak, di balik satu foto ketika anak tersenyum, di balik anak ketika menggemaskan, gemoy, misalkan dia di dalam video, maka sesungguhnya seluruh perkara itu tidak mewakili apa yang sebenarnya kita berikan ketika kita memiliki keturunan dan memiliki anak, yaitu adalah bagaimana kita sangat memerlukan sebuah energi yang besar kalau kita memiliki anak. Ya, jadi sesungguhnya memiliki anak itu merupakan sebuah kelelahan dan keletihan. Supaya ketika kita sepakat perkara ini, lalu ketika nanti kita punya anak, tidak ada yang kita salahkan. Kecuali kita sudah memahami ini fitrah kehidupan. Dan tentunya kita paham, siapakah di dunia ini yang tidak memiliki keletihan dan kelelahan? Tidak ada. Karena sesungguhnya Allah pun sudah menyampaikan kan ketika para sahabat dulu ridwanullah alaihim, mereka kelelahan, mereka keletihan, ketika mereka menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, Allah juga mengatakan, kalau mereka lelah, kalau kamu lelah, mereka juga lelah. Kalau mereka letih, mereka juga letih. Tapi yang dibedakan oleh Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu di sisi Allah, sedangkan mereka tidak mengharapkan apapun di sisi Allah. Nah, inilah yang menjadi sebuah booster di balik kelelahan kita. Tapi di situ kita harus paham, siapa di atas muka bumi ini yang tidak lelah? Emang kita kira orang yang tidak punya anak tidak lelah? Lelah. Lelah menunggu. Lelah untuk menunggu bagaimana buah hati datang kepadanya. Lelah ketika dia di dalam kesendirian. Lelah dengan segala egosentris yang dia miliki. Misalkan ada orang tua dengan egoisnya dia tidak punya anak. Free child misalkan. Lalu dengan berbagai macam alasan dia tidak siap dengan tanggung jawab. Dia tidak siap dengan bla bla bla. Mungkin perkataan itu masih bisa dinikmati ketika muda. Tapi seiring umur yang bertambah. Fitrahnya manusia itu butuh anak. Fitrah manusia. Dan tentunya jangan kita harap bahwa mereka tidak lelah. Lelah juga. Karena semua pada kondisi yang kita lewati pada kehidupan ini melelahkan. Tetapi Allah memberikan sebuah garis demarkasi. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau mereka lelah, kamu juga lelah. Kalau mereka letih, kamu juga letih. Tapi kalian mengharapkan sesuatu di sisi Allah yang mereka tidak harapkan itu di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Kalaupun kita lelah, tetapi kita mengharapkan sesuatu di sisi Allah. Dan ini perkara yang tidak dipahami oleh banyak orang ketika mereka tidak punya anak. Dan jangan mengira tidak punya anak itu tidak lelah. Lelah. Hidup itu memang fitrahnya lelah. Karena itulah sejatinya yang kita akan peroleh dan kita dapatkan. Mengharapkan sesuatu di sisi Allah. Dan inilah yang membedakan antara orang yang beriman kepada hari akhir ketika dia menjadi seorang ibu dan yang membedakan dia dengan seorang ibu yang tidak beriman kepada hari akhir. Kalau ada wanita yang beriman kepada hari akhir, roadmap-nya akan berbeda dengan wanita yang tidak memiliki keimanan kepada hari akhir. Cara dia berkehidupan, cara dia memilih pakaian, cara dia punya anak itu akan berbeda. Dan tentunya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Punya anak itu lelah. Punya anak letih. Kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang kita menyalahkan diri kita. Kadang-kadang kita sudah merasa pada puncak usaha yang kita lakukan, tetapi ternyata tidak kunjung berhasil dengan apa yang kita harapkan. Terkadang kita ingin menidurkan secara sederhana, kita ingin tidurkan, ternyata tidak segera tidur. Dan sederet yang lainnya, di mana para ulama mengatakan, kehidupan memiliki anak itu hayatun mut'ab. Hidupnya itu pasti lelah. Tapi jangan kamu kira orang yang tidak punya anak itu lelah. Banyak orang yang mereka hari ini belum diberikan oleh Allah kesempatan memiliki anak. Padahal mereka memiliki anak. Kelelahan orang yang punya anak mungkin sebanding dengan kelelahan mereka yang menunggu kapan buah hati mereka hadir di tengah mereka. Makanya kadang-kadang kita harus memberikan narasi untuk diri kita. Kalau kita sedang lelah bermain-main sama anak, lelah bagaimana menghadapi pola tingkah yang mereka lakukan di rumah-rumah kita gitu. Dengan berbagai macam aturan yang sudah kita buat teratur, rapi, disiplin, tapi ternyata diterjang semuanya sama anak kita karena mereka masanya adalah masa bermain, kita lelah. Salah satu narasi yang harus kita hadirkan adalah selelah-lelahnya kita. Maka lebih lelah mereka yang tiap hari, tiap malam mereka menghabiskan waktu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, basah sajadah mereka, meminta supaya mereka diberikan kesempatan memiliki anak sebagaimana Nabi Zakaria yang terus meminta anak sepanjang hidupnya dan Allah baru memberikan kepadanya seorang putra.
di tengah usia yang tidak ideal untuk seorang Nabi Zakaria ketika pada saat itu dia sudah mulai memasuki usia senja. Dan itu yang kita harus paham. Makanya saya mendapati ada perkataan indah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, ada dosa, ada kemaksiatan. Ada dosa, ada kemaksiatan. Yang Allah tidak hapuskan. Dosa itu kecuali dengan keletihan yang dia rasakan, kepenatan yang dia rasakan ketika memiliki anak, lalu keletihan dan kepenatan itu hilang, lalu keletihan dan kepenatan itu menjadi sebuah alasan bagi Allah untuk menghapuskan dosanya. Jadi ternyata di situ Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dosa-dosa yang Allah tidak hapuskan dosa itu. Kecuali karena keletihan dan kepenatan yang kamu lalui ketika kamu merawat anakmu, mendidik anakmu, mengupayakan supaya mereka menjadi orang yang terjaga dari api neraka, dari semua kelelahanmu, dari semenjak bangun, dari sampai kamu menuju ke tempat tidurmu, dari kamu susah payah bawa anak-anak ke masjid. Kadang-kadang kalau kita punya anak kecil, bawa anak ke masjid itu ribetnya luar biasa. Bagaimana mendidik mereka supaya berdiri sholat, kadang dengan aktivitas dan pola tingkah mereka di masjid yang membuat kita terkadang akhirnya khusyuknya menjadi lebih sulit dan lebih susah. Semua keletihan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, semua keletihan, semua kepenatan yang dilewati oleh orang tua, kalau dia niatkan ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ada dosa-dosa dan maksiat yang sejatinya dosa itu tidak dihapuskan oleh Allah kecuali karena kepenatan orang tua ketika mereka merawat dan mendidik anak mereka. Dan itu adalah menjadi perkara yang kita harus paham. Kita harus ingat ya, kita orang tua yang meminta mereka hadir di tengah kita. Dan anak itu tidak pernah meminta supaya mereka dihadirkan di dunia. Siapa yang meminta? Bukannya kita yang meminta. Rabbi habli minas sholihin. Ketika kita baru menikah, kita minta didoakan semoga punya anak. Bukankah kita yang memohon ketika kita 1 tahun, 2 tahun belum punya anak dan keturunan, kita memohon orang-orang yang kita temui, orang solih, supaya mendoakan kita punya anak. Kita yang mohon sama Allah. Supaya anak yang dilahirkan untuk kita. Anzala abna'ana minas sama ila dunya. Yang menurunkan anak dari langit ke bumi itu kan kita. Dengan doa perantara yang kita minta kepada Allah, dan Allah maha berkehendak yang mengabulkan itu. Anak tidak pernah meminta dilahirkan oleh kita. Kitalah yang minta sama Allah. Dan ketika kita memiliki anak, tentunya disitulah ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi yang betul-betul menunggu kita. Seiring ketika kita memiliki anak, supaya kita selalu berpikir dan selalu harus sepakat pada sebuah narasi yang sama. Punya anak itu melelahkan dan meletihkan. Jadi tidak ada lagi seorang istri komplain sama suami, tidak ada lagi seorang suami komplain sama istri. Ya sekali-kali ngomong lelah, letih wajar. Karena kita sebagai manusia biasa, fitrahnya memang terkadang kita butuh apresiasi dari apa yang kita rasakan di hati. Tapi mencela apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu merupakan perkara yang tidak benar. Kadang-kadang kita suka komen, anaknya berapa? Anaknya 10. Emang nggak capek? Emang kalau kamu kira punya anak 2 tidak capek? Capek. Hidup itu memang harus melewati keletihan. Hidup itu pasti melewati kelelahan. Hidup itu akan pasti melewati berbagai macam ujian yang kita peroleh, salah satunya lewat anak-anak yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya bisa berdamai dengan perasaan kita, tidak frustasi, tidak depresi. Ketika satu waktu kita harus gendong anak, pagi-pagi harus ngantar anak ke masjid, pagi-pagi kita harus betul-betul memastikan anak kita ke sekolah, lalu memastikan ketika pulang sekolah apa yang telah dia pelajari. Semua itu melelahkan. Semua itu membuat penat. Semua itu membuat kelelahan yang tiada tara. Tapi disitulah kita harus paham. Kelelahan yang kamu rasakan hari ini, keletihan yang kamu dapatkan hari ini, ketika kamu niatkan ini adalah karena Allah semata, maka kelelahan dan keletihan yang kamu rasakan akan menghapuskan sebagian dari dosa dan maksiat. Yang sejatinya dosa dan kemaksiatan itu ada yang tidak bisa dihapuskan. Ada yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kita merasakan kelelahan ketika kita memiliki anak. Itu yang kita dapatkan. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang tua yang sengaja
mereka itu tidak mau memiliki anak, sebagaimana pemikiran yang digelintirkan oleh seseorang yang semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dengan kebaikan dan kita semuanya. Ketika dia lalu berkata, saya tidak ingin punya anak, daripada nanti saya mendolim, daripada nanti saya melukai anak kita. Sebenarnya perkataannya perkataan yang baik. Tapi disitulah kita akhirnya menjumpai ya, bahwasanya hidup itu terkadang bukan apa yang sekedar kita takutkan. Hidup itu bukan sekedar apa yang kita mau dan apa yang kita nikmati. Hidup itu terkadang harus mengambil sebuah risiko yang harus dilewati. Kalau hidup itu semua dengan apa yang kita mau ya tidak apa-apa. Tapi apa yang kamu mau, apa yang kamu takutin, kalau kamu terus ikutin ketakutan kamu, maka itu ada harga yang harus dibayar. Kalau enggak di masa paruh baya, kamu akan membayarnya ketika kamu di masa tua, ketika kamu tidak mengikuti fitrah dari apa yang Allah gariskan pada kehidupan. Jadi jangan sampai ya ada orang yang takut nanti saya zalim, nanti saya khawatir. Hidup itu terkadang harus melewati risiko sembari kita memohon kepada Allah. Orang kalau takut, khawatir bahwasanya nanti kalau punya anak nanti begini dan begitu, dia lupa bahwasanya dia punya Allah yang harusnya dia bergantung kepada Allah. Dia lupa bahwasanya Allah kalau sudah nitip berarti Allah memberikan kekuatan lebih. Nah, itu yang menjadikan kita harus mengerti betapa pentingnya persoalan ini, walaupun tampaknya ini merupakan sebuah perkara yang sangat normatif. Ya, memiliki anak itu lelah. Walaupun ini terkadang sangat normatif, tapi pada dasarnya ini sering kita lupakan dalam harian ketika kita sedang penat dengan semua aktivitas anak-anak kita, dengan segala kekacauan yang mereka timbulkan dari mereka ketika belia dengan fasenya mereka ketika bermain-main. Kadang-kadang keluar kata, kadang-kadang marah. Ya, siapa sih yang tidak marah? Saya sendiri pun sebagai orang tua dalam beberapa kasus pun kadang marah. Karena terkadang kita merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Dan kita lupa bahwasanya itu adalah sebuah kelelahan. Tapi kelelahan itu akan dibayar ketika dalam kehidupan nanti di masa tua ataupun nanti di akhirat. Orang yang terus memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka sebagaimana kita harus ingat sebuah kaidah indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, sebagaimana engkau diperlakukan. Sebagaimana kita memperlakukan anak, ya sebagaimana itu pula nanti kita akan mendapatkan perlakuan anak kepada kita di masa tua. Makanya kan ada seorang sahabat yang berkata, maqabaltu abna'i, aku tidak pernah mencium anak-anakku. Maka Rasulullah memberikan jawabannya itu pendek, tapi dalam maknanya. Karena jawaban Nabi itu jawami'ul kalim. Jawaban Nabi itu pendek-pendek, tetapi dalam maknanya. Nabi memberikan jawaban yang singkat, ringkas, tapi dalam. Man la yurham, la yurham. Kalau kamu tidak pernah cium anak kamu, maka orang yang tidak sayang dan tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sesimpel itu jawaban Rasulullah. Apa kaitannya dengan poin yang pertama, poin yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita lelah. Artinya, kelelahan, keletihan, konsentrasi, konsekuensi, komitmen, kewajiban yang kita berikan sama anak dengan apapun yang kita kerjakan. Yakin pengorbanan itu tidak akan terlewatkan kecuali akan menjadi sebuah resonansi untuk kita di masa tua. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah salah. Ada ibu berjibaku luar biasa untuk anaknya dengan segala apa yang dia miliki, sesuai dengan peraturan yang Allah buat ketika dia memperlakukan anaknya. Kelelahan demi kelelahan dia rasakan, kemenatan demi kemenatan dia dapatkan. Tapi ingat, sebagaimana itu memperlakukan, sebagaimana itulah yang kita petik menjadi hasilnya. Sebagaimana itulah kita memperlakukan orang, maka sebagaimana itu pula kita akan diperlakukan orang. Itu apalagi anak. Hanya kan, Masya Allah, itu yang menjadikan kita harus memahami ini. Supaya kita jangan berpikir bahwasanya anak itu hanya sekedar menjadi beban. Memang dia melelahkan, karena hidup ini memang tidak ada yang tidak melelahkan. Apakah kalau kita tidur-tiduran lalu tidak lelah? Lelah juga. Apakah kalau kita punya rumah gedung 200 meter sendirian bersama dengan diri kita sendiri atau bersama istri kita, lalu kita tidak ada suara anak kecil ketika kita lagi sakit, lalu tidak ada yang merawat kita, apakah tidak lelah? Lelah.
Nggak ada yang nggak lelah. Innal hayata mut'abun. Sesungguhnya kehidupan itu melelahkan. Mau punya anak atau tidak punya anak. Dan ini yang kita harus paham dan kita harus mengingat. Ada dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan yang didapatkan orang tua ketika mendidik anak. Bagaimana kalau yang tidak punya anak, Ustaz, dosanya? Dia akan dihapuskan dengan keridhaan dia ketika dia ridho, ketika belum diberikan anak dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon dia kepada Allah walaupun tidak memiliki keturunan, itulah yang menghapuskan dosa. Ini yang pertama. Dan kita harus ingat, kama tadinu budan. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu diperlakukan. Dan itu berlaku umum. Bukan hanya berlaku kita sama orang lain, tapi berlaku antara kita dengan anak-anak kita. Kamu memberikan waktu sedikit untuk anakmu, kamu sering marah ketika kesenanganmu diganggu sama anakmu, jangan marah. Kalau satu waktu ketika anakmu bertumbuh kembang, lalu mereka merasa ketika kita mendekati mereka, mereka merasa diganggu oleh kita. Tanpa kita sadar itu adalah buah pahit dari apa yang dulu kita sering lakukan dan melakukan anak kita ketika mereka masih belia bersama dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara poin penting yang kita harus pahami dan harus kita mengerti tentang masalah ini adalah sesungguhnya kita harus paham mendidik anak itu adalah mendidik anak itu adalah bagaimana anak itu terjaga dari api neraka. Ya. Tapi apakah setiap anak yang kita didik dengan seluruh usaha yang kita miliki, seluruh upaya yang kita dapatkan, maka pasti akan menjadikan anak itu langsung menjadi solih dan menjadi taat? Belum tentu. Karena bagaimanapun kita harus paham, ketika kita memiliki anak, yang menggenggam hati anakmu, itu bukan kita. Yang menggenggam hati anak kita itu Allah. Jadi yang menggenggam hati anak kita itu adalah Allah semata. Dan kita juga harus paham, dalam proses kita ketika kita mendidik anak, tidak setiap proses yang kita berikan itu langsung mendapatkan anak kita, langsung akan menjadikan anak kita taat. Kalaupun ada setiap orang tua yang telah berusaha, berupaya semaksimal mungkin, dari semenjak sebelum pernikahan sampai dia pernikahan, dia menjaga. Semua usaha telah dia lakukan, semua upaya, effort yang telah dia berikan secara maksimal. Ternyata dia tidak berhasil menjadikan anaknya taat, walaupun semua usaha telah dikerjakan, semua mahar telah diberikan kepada Allah. Kalau ternyata dia tidak mendapatkan anak yang taat kepada Allah, tetapi justru anaknya malah sering bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kepadanya dosa selama dia telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena kalaulah setiap anak yang berdosa lalu langsung kembalinya kepada orang tua, maka tentunya Nabi Nuh merupakan seorang nabi yang akan menghadapi hisab yang panjang dengan kehadiran profil Kan'an di dalam kehidupan Nabi Nuh ketika Kan'an tidak beriman sama Allah. Bukan berbuat dosa saja loh, Kan'an tidak mau beriman. Lebih berat daripada zina, lebih berat daripada khamar, lebih berat daripada alkohol, lebih berat daripada dosa besar. Anaknya tidak mau beriman. Tetapi apakah Nabi Nuh pernah diterangkan oleh Allah bahwasanya Nabi Nuh ditimpakan kepadanya sebuah ancaman azab gara-gara Kan'an tidak beriman kepada Allah? Enggak. Karena Allah tahu bahwasanya usahanya Nabi Nuh itu merupakan usaha yang terbaik yang sudah diberikan Nabi Nuh kepada putranya Kan'an. Kita tentunya juga menjumpai peristiwa ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu bunuh anak ini? Lalu dikatakan oleh Nabi Khidir, anak ini kalau dibiarkan, nanti akan mengguncangkan keimanan orang tuanya. Orang tuanya orang yang taat. Tapi anaknya, ini anak yang bermaksiatnya banyak. Dibunuh Nabi Khidir, lalu Nabi Khidir berdoa semoga nanti akan diberikan pengganti yang lebih baik daripada anak ini. Dan Allah memberikan pengganti itu. Disitulah kita menjumpai dan kita mendapati. Kalau ada di antara kita sudah merasakan kelelahan, sudah merasakan keletihan, di dalam kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, lalu memberikan effort yang terbaik untuk keturunan kita, lalu ternyata apa yang kita peroleh dan kita dapatkan dari anak ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pengennya anak ke masjid, kita pengen anak itu menjaga sholat. Tiap waktu kita memberi nasihat yang terbaik. Dengan pilihan kata-kata yang lembut. Dari semenjak dia kecil sudah dibawa ke masjid. Dari semenjak kecil sudah terbiasa
digendong bapaknya ke masjid. Tapi semua usaha itu ternyata terkadang tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka di situ kita harus mengerti. Orang tua terkadang harus siap dengan sebuah ujian yang bernama anak. Ketika anak itu dijadikan ujian oleh Allah. Bahwasanya apakah orang tua lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah. Nah, ini kita harus paham dulu. Supaya jangan sampai kita gampang memvonis orang lain. Oh, anaknya begitu sih. Mungkin nggak diusahakan sama orang tuanya. Jangan begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang suka berkomentar gini. Kenapa ya anak Ustadz? Nah, kalau mungkin Ustadznya sering keluar sih. Makanya anaknya berantakan. Jangan gitu. Kita tidak pernah tahu di balik dinding tembok rumah mereka. Bisa jadi orang tuanya mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka ibarat kata sudah basah sajadah mereka. Di dalam mereka berdoa, mereka usahakan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan yang terbaik. Tapi ternyata kita harus siap dengan sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah dan Allah yang membolak-balikkan hati. Dan bukan kita. Kita kalau punya anak semenjak anak kita lahir, maka semenjak itu dia sudah memiliki hatinya yang menggenggamnya adalah Allah. Walaupun kita bapaknya. Anak itu terbentuk dengan izin Allah karena air kehidupan dari kita dan rahimnya istri kita. Betul, memang air kehidupan dari engkau, wahai Bapak. Memang rahim dari engkau seorang ibu. Tapi hatinya itu miliknya Allah. Yang terbolak-balik itu Allah yang mengaturnya. Yang selama kita telah memberikan yang terbaik, selama kita telah memberikan arahan yang terbaik, maka sesungguhnya kembalinya kembali kepada Allah semata. Allah yang nanti akan menentukan apakah anak itu akan menjadi qurrata ayun atau menjadi ujian musuh bagi orang tuanya. Sehebat apa usaha kita sampai bisa mengalahkan usaha Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi yang paling suci dalam dakwah. Itu dakwah, apalagi untuk keluarga. Nabi Nuh itu da'autu qaumi lailan wa nahar. Ada salah satu ayat yang diterangkan. Nabi Nuh itu mendakwahi keluarganya lailan wa nahar. Yaitu lailan, malam, wa nahar, siang. Saya mendapati ada sebuah tafsir yang bagus. Kenapa Nabi Nuh itu beliau mendakwahi keluarganya, mendakwahi umatnya itu laila wa nahar, siang dan malam. Karena ada tipe umatnya Nabi Nuh itu yang hanya bangun ketika waktu malam. Maka ketika ada tipe umatnya Nabi Nuh yang memang aktivitasnya malam, maka Nabi Nuh mendakwahi mereka di ketika malam. Ada umatnya Nabi Nuh yang aktivitasnya di waktu siang, maka Nabi Nuh mendakwahi di waktu siang. Jadi hampir-hampir Nabi Nuh jarang istirahat. Itu sama luar, apalagi sama anaknya, Kan'an. Makanya ketika Kan'an itu akan diterjang sama banjir, Nabi Nuh tetap berdialog sama Kan'an. Ayo naik. Ya, naik bersama kami. Jawaban dari anak sa'awi ila jabilin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari terjangan air. Dialog itu tetap terbangun di detik-detik sebelum diterjangnya Kan'an dengan banjir. Artinya Nabi Nuh itu sudah berusaha maksimal. Tidak ada yang bisa mengalahkan usaha maksimalnya seorang nabi, seorang rasul di dalam menjaga keluarga mereka, karena mereka paling tahu tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling tahu tentang ayat itu tuh deretan para nabi dan deretan para rasul. Tapi yang penting untuk kita cermati dari kehidupan Nabi Nuh, Allah tidak pernah menghinakan Nabi Nuh. Walaupun beliau tidak mendapatkan istri dan tidak mendapatkan anak yang sesuai dengan keimanan yang benar kepada Allah. Disitulah kita mengambil sebuah pelajaran yang menjadi sebuah titik poin penting. Titik tolak kita yang sama. Kalaupun kita sudah berusaha, dan ternyata kita tidak mendapatkan anak solih pada kehidupan kita. Walaupun usaha sudah kita berikan secara maksimal. Walaupun effort yang telah kita berikan secara luar biasa. Tetapi tidak kunjung mendapatkan anak yang solih. Yang harapan kita. Berarti Allah menguji kita dengan keluarga. Dan ujian pada keluarga kita datang melalui anak. Yang harus disikapi dengan kita menganggap itu merupakan bagian dari cara untuk menghapuskan sebagian besar dosa-dosa kita. Ibu-ibu dan bapak sudah sering saya sampaikan ya. Para nabi dan para rasul itu rata-rata sebagian mereka diuji dengan keluarga.
Ada yang diuji dengan anak kayak Nabi Nuh, ada yang diuji di istri kayak Nabi Lut, ada yang diuji bapak kayak Nabi Ibrahim, ada yang diuji dengan suami kayak Asyah binti Muzahim, ada yang diuji dengan keluarga besar kayak Maryam bintu Imran, ada yang diuji dengan paman kayak Rasulullah Muhammad. Kalau kita berpikir, kenapa para nabi yang harusnya mereka menjadi role model kehidupan orang yang beriman itu harusnya kan keluarganya ideal. Harusnya istrinya beriman, anaknya beriman, pamannya beriman, keturunannya beriman, kan role model itu harusnya. Kan semacam itu, harusnya kan semacam itu. Tapi kenapa kita justru mendapati di fragmen kehidupan di dalam panggung sejarah yang kita jumpai dan justru kita dapatkan justru berbalik dengan apa yang kita bayangkan. Yang kita hadapi tadi, yang kita jumpai adalah justru kita mendapati mereka diuji dengan keluarganya. Disitulah kita akhirnya berjumpa dengan sebuah perkataan. Kalaulah para nabi saja diuji dengan keluarganya, kita pun pasti akan diuji. Dan ujian itu bisa jadi melalui keluarga-keluarga terdekat. Yang terkadang tidak pernah kita bayangkan, tetapi justru menjadi ujian terbesar pada kehidupan kita. Kita akan diuji dengan diri kita sendiri, kita akan diuji dengan harta, kita akan diuji dengan kehormatan kita, dan kita akan diuji dengan keluarga kita. Itu sebuah fitrah keimanan yang sudah digariskan oleh Allah pada sebuah panggung bernama kehidupan. Itu yang kedua. Jadi titik tolaknya kita di dalam kehidupan kita yang kita harus sepakati ya Ibu. Kalau kita sudah berusaha Ibu-Ibu semuanya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak kita, kita kelelahan, kita keletihan, tapi kita ikhlaskan semua itu. Terkadang apa yang kita peroleh justru kita diuji pada perkara yang paling kita cintai, yaitu adalah anak kita. Kadang-kadang anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Selama prosesnya sudah benar, usahanya telah maksimal, doanya telah usaha keras, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan hisab atas dosa yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus membimbing dan memberikan petunjuk dan pelita bagi kehidupan anak. Ini yang kedua, yang tentunya kita harus paham, yang kita harus mengerti dengan baik. Ya, ini 2 poin ini cukup penting ya supaya kita jangan sampai tidak ketemu pada sebuah narasi yang sama dalam masalah ini. Yang ketiga, menjadi mukadimah yang penting juga para ulama mengingatkan. Mentarbiyah anak, atau dalam bahasa Indonesianya mendidik, mentarbiyah anak itu ibarat kayak nanam benih di panggung kehidupan. Jadi kita kayak nanam benih di panggung kehidupan. Dan kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mengerti kapan benih itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika memetik hasilnya di dalam panen. Para ulama berkata gini, Ibu semuanya. Dakwain anak, mentarbiyah anak itu prosesnya panjang. Ada yang terkadang orang ketika mendidik anak, mendakwai keluarga langsung jadi. Anak langsung merespon setiap perkataan bapak dan ibunya. Selalu sensitif ketika mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya. Ada anak yang semacam itu. Terkadang ada anak yang mereka itu dididik sama orang tuanya, diberikan tarbiyah sepanjang mungkin, tapi ternyata buahnya itu nanti, manisnya itu, panennya itu nanti. Ketika anak itu dalam kondisi muda, dalam kondisi dia dewasa, ketika kondisi 20 tahun, kondisi ketika baru menikah, belum sesuai dengan apa yang kita mau. Ternyata dia baru berubah ketika punya anak. Akhirnya dia memperbaiki kompas kehidupan, mengevaluasi kehidupan, mengkoreksi kehidupan. Kapan? Ketika dia melewati separuh lebih umurnya, baru dia bisa merespon apa yang disampaikan anak, apa yang disampaikan orang tuanya. Ada orang tua memberikan pendidikan panjang gitu, sama memberikan pendidikan panjang gitu sama anaknya, tapi sepanjang hidup orang tuanya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai orang tuanya mati, baru anaknya berubah. Baru anaknya akan merespon apa yang dulu dinasihatkan oleh ibunya dan bapaknya. Setiap dia menetes air mata, ingat bapak dan ibunya. Dia memperbaiki, dia mengevaluasi, dia mengkoreksi, dia mengubah kompas hidupnya menuju kepada apa yang menjadi kebaikan. Sebagaimana yang dulu diajarkan sama orang tua.
Tapi mereka baru berubah sesuai dengan apa yang ditarbiyah sama orang tua mereka itu setelah orang tua meninggal dunia. Kadang-kadang gitu. Jangan kaget kalau nanti ada orang tua didik anaknya bedugalan, anaknya berantakan, ketika muda juga berantakan. Orang tuanya sesek dadanya setiap memikirkan orang tua. Tapi ternyata orang tuanya tidak pernah putus asa untuk terus berdoa kepada Allah. Dan ternyata Allah baru memberikan kepadanya hasil panen. Ketika orang tuanya itu meninggal, baru anaknya itu mengkoreksi hidupnya. Dan itu kita tidak pernah tahu kapan panen atas apa yang kita tarbiyah untuk anak kita. Ibu-ibu dan bapak, saya sering sekali menjumpai dan mendapati ada seorang yang hijrah. Dari orang yang hijrah, kalau saya berdialog itu saya tanya, kapan mulai hijrah? Kapan mulai ngaji? Kapan mulai memperbaiki hidup? Setelah ibu saya meninggal. Setelah saya memandikan ibu saya. Setelah saya mengkafani ibu saya. Baru saya itu ngerasain kehidupan saya kosong dan saya harus berubah hidup saya. Ada seorang bapak-bapak yang beliau bercerita, ketika beliau sudah menguburkan bapaknya, dia merapikan buku-bukunya, dia menemukan sebuah catatan dari bapaknya Allahyarham yang sudah meninggal lebih dulu. Di catatan itu apa yang diinginkan dari anaknya, semua yang pernah diajarkan sama anak ditulis sama bapaknya. Dan meledak tangisan sang anak, yang walaupun sudah jadi bapak itu, meledak tangisan sang anak ketika melihat tulisan itu. Dan akhirnya beliau merubah hidupnya. Beliau rubah hidupnya. Beliau kaji kembali kehidupannya. Beliau arahkan kembali kehidupannya kepada apa yang diridai oleh Allah. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh bapaknya sepanjang hidup. Yang mana ketika bapaknya hidup itu dia selalu tutup telinga. Tapi ketika bapaknya meninggal dunia dan tidak sengaja qadarullah dia menemukan buku itu menjadi koreksi dia. Itulah yang disampaikan oleh para ulama untuk kita. Yang disampaikan oleh para ulama untuk kita itu apa? Kita ini kalau mentarbiyah anak, maka hasil yang Allah berikan kepada apa yang kita lakukan itu beda-beda. Ada tipe orang tua yang ketika dia mentarbiyah anaknya, langsung anaknya bertumbuh kembang dalam taat, bertumbuh kembang baik, sesuai dengan harapan, anaknya istiqomah sampai anaknya meninggal. Ada yang kayak gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mendidik Ismail. Sebagaimana Nabi Yakub ketika mendidik Yusuf. Sebagaimana Rasulullah ketika mendidik Fatimah. Tapi tidak semuanya memiliki suratan takdir yang sama. Karena memang setiap orang itu memiliki suratan takdir yang berbeda-beda. Yang ditetapkan oleh Allah dan digariskan oleh Allah dengan hikmahnya yang tiada tara. Ada yang baru berubah anaknya itu kapan? Ketika bapaknya meninggal baru berubah anaknya. Ibunya baru meninggal baru berubah. Disitulah kita harus paham. Nanti kalau tarbiyah kita bahas. Poin-poin penting yang kita bahas dalam tarbiyah ini. Lalu satu persatu kita merasa, saya sudah melakukan itu semuanya. Tapi kok kenapa hasilnya beda ya dengan teman saya? Teman saya anaknya menyenangkan, gampang dipanggil, gampang diingatkan. Kok beda dengan saya? Padahal semua proses-proses poin yang saya pelajari dalam kurikulum mendidik anak, sudah saya lakukan. Kita harus ingat satu kaidah penting. Terkadang di dalam pendidikan anak, tarbiyah anak. Panennya kita itu beda-beda, Bu. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang tidak harus sama satu orang dengan orang lain. Maka itu yang akan menjadikan kita lebih legowo untuk menikmati proses. Bukankah tidak setiap pebisnis langsung sukses? Ada yang menemukan kegagalan 5 kali, ada yang menemukan kegagalan 50 kali. Bahkan yang menemukan Kentucky Fried Chicken saja, Masya Allah. Dia baru berhasil ketika usianya sudah senja. Ketika umur 60 baru resep yang dia bawa sepanjang umurnya itu diterima oleh masyarakat dan akhirnya sukses. Semua itu membutuhkan proses. Dan ketika kita memahami poin yang ketiga, itu akan tenang. Oh mungkin anak saya belum bisa tahun ini. Mungkin tahun depan dia akan merespon. Oh mungkin anak saya kelas 3 SMP lagi susah-susahnya. Oh mungkin nanti kelas 2 SMA dia mau berubah. Oh mungkin anak saya baru kelas 2 SMA. Dia belum bisa sebagaimana yang saya ingin. Oh mungkin nanti ketika dia akan menikah. Selalu ada harapan. Dengan fajar kebaikan. Di setiap pagi ketika bangun. Di dalam kita mentarbiyah anak kita. Supaya jangan sampai kita menjadi orang tua yang cepat putus asa.
Kalau sudah mendidik anak kita, sudah putus asa. Anak saya susah. Sampai saya mati pun juga mungkin dia tidak akan merasa kehilangan. Jangan. Semua bisa berubah sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Dan itu yang kita harus mengerti. Nah, ini adalah termasuk poin-poin penting yang kita harus pahami. Karena kita harus berangkat pada titik tolak yang sama. Nah, karena sekali lagi ya, mendidik itu tidak bisa pakai tips. Mendidik itu harus pakai kurikulum. Ya. Saya khawatir nanti, kenapa saya sampaikan ini berkali-kali, saya khawatir nanti jangan-jangan kita suka sekali nanti membandingkan tipsnya ini kok berhasil di orang lain, kok nggak berhasil di saya. Karena memang tips itu kayak cincin, cocok di jarinya dia, kadang-kadang nggak cocok di jari kita. Itu yang kita harus. Karena sesungguhnya mendidik anak itu butuh kurikulum yang jelas, perjalanannya panjang, perjalanannya berbelok-belok dan berliuk-liuk yang kita akan jumpai, gelombang di atas gelombang pasti akan kita temukan. Maka itulah yang menjadikan kita setidaknya kita harus paham dulu prolognya. Satu, memiliki anak itu melelahkan. Karena memang kehidupan ini tidak ada yang tidak melelahkan. Punya anak satu lelah, punya anak 7 juga lelah. Kenapa Ustaz nyebut 7? Ya karena anak saya 7. Jadi jangan kita kira, oh kalau punya anak satu enak kali. Enggak, anak punya satu juga lelah. Punya anak 7 juga lelah. Yang kedua yang kita harus pahami adalah, kalau ada orang tua sudah memberikan maksimal usaha yang dia kerjakan, lalu ternyata anak tidak berkunjung solih, tapi usaha telah diberikan, dia tidak berkunjung. Supaya jangan sampai ada profil orang tua yang merasa telah mendolimi banyak hal, karena dia tidak mendapatkan anak sesolih yang dia inginkan. Yang ketiga yang kita harus paham, terkadang mentarbiyah anak kita itu memiliki musim panen yang berbeda-beda. Ada orang yang ingin anaknya begini, taat sama Allah, segera melaksanakan sholat, sadar kehidupan akhirat. Semenjak kecil sudah paham. Ada yang lama baru anaknya berubah. Ada anak yang berubah ketika orang tuanya meninggal baru mereka. Musim panennya kita itu di mana? Walaupun kita tidak pernah bosan berdoa, semoga musim panen ini terus kita dapatkan setiap hari ketika mendidik anak kita di dalam kehidupan. Maka ini yang saya sampaikan lebih dulu ya Ibu. Ini saya tahu ini materi yang cukup lumayan ya. Makanya saya sampaikan mukadimah ini. Setidaknya mukadimah ini memberikan sebuah pencerahan untuk kita. Ya. Kalaupun nanti kita masih ditakdirkan berjumpa kembali ya kita akan sampaikan poin-poin apa yang disampaikan dalam kurikulum pendidikan para ulama terdahulu di dalam mendidik generasi Robbani keturunan mereka. Tapi setidaknya kalaupun kita menyepakati 3 poin ini menjadi prolog kita, ini pun sudah luar biasa mengaduk-ngaduk kita dan mengevaluasi kita. Semoga evaluasi yang disampaikan para ulama, yang saya cuma menyampaikan saja untuk saya sendiri sebagai sebuah nasihat dan untuk kita semuanya, maka ini akan memberikan sebuah titik terang dari berbagai macam hal yang mungkin selama ini kita kurang benar di dalam kita memikirkannya. Wallah alam bisawab, ini ternyata sudah 2:30 lebih ya, sudah 1 jam lebih dari apa yang kita sampaikan tanpa terasa. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, walaupun baru prolog, tetapi semoga ini sudah bisa memberi sebuah perenungan untuk kita semua. Karena hasil ilmu itu yang benar, kalau memang ilmu itu benar kita dapatkan, membuat kita merenung, membuat kita mengkoreksi kembali. Kalau ada ilmu yang didengarkan oleh setiap dari para santri, para santriwati, para tamu-tamu ilmu, kok dia mendapatkan ilmu setelah itu dia merenung, nah itu berarti prosesnya sudah benar. Perenungan menghasilkan kegelisahan, kegelisahan menghasilkan sebuah aksi. Dari narasi menjadi aksi. Nah itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam prolog ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu yang ada di Lab School Jakarta. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat dalam banget ya Ustadz. Sedikit tapi luar biasa, mengena sekali kita sebagai orang tua apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Izin Ustadz, boleh bertanya dari para orang tua kepada Ustadz, nanti akan saya bacakan melalui chat. Silakan Ibu. Dan di sini juga saya nyampaikan ada 500-an lebih yang mengikuti. Mungkin kalau nanti ada waktu, kita juga bisa membacakan pertanyaan mereka di live Instagram ya Ibu, kalau ada waktu.
Tapi prioritas Boleh, untuk Ustadz. ibu-ibu setiap sekolah. Baik, Ustadz. Ini ada direct message yang ingin menyampaikan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana memperbaiki pendidikan yang dirasa kurang tepat dimelakukan pada masa yang lalu kepada anak-anak? Karena saya merasa pernah mendidik anak saya dengan keras tanpa sengaja memukul pipi anak saya. Bagaimana memperbaiki kekurangan itu? Saya tidak ingin anak saya berlaku seperti itu juga untuk saya di masa yang akan datang. Tafadhol Ustadz. Kaedahnya itu Bu, kalau normatif sebenarnya dalilnya banyak, tapi kan yang paling susah adalah mengaplikasikan dari dalil ini. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Maka ketika ibu pernah merasa memberikan sebuah pola pendidikan, mungkin tiger parenting gitu ya, pendidikan keras gitu ya, kepada anak sampai pernah menampar contohnya, naudzubillah min dzalik. Maka mungkin yang kita harus lakukan adalah ya kita memaksimalkan kasih sayang kita kepada mereka dengan cara yang benar. Supaya memori mereka tentang tamparan itu akan berangsur-angsur hilang dengan kebaikan kasih sayang yang kita berikan secara tulus untuk mereka. Nah, mungkin itulah salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Allah alam bisa. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimanakah dengan pendidikan di pesantren? Ketika di zaman sekarang ada pesantren yang dimulai dari sedini mungkin untuk sebagai hafiz Quran, dari mulai TK dan juga SD. Umur berapakah Ustadz yang pas untuk memasukkan anak di dunia pesantren agar kita tidak kekurangan memberikan benih yang baik kepada anak-anak kita di pendidikan di rumah? Tafadhol Ustadz. Sebenarnya itu nanti kita sudah mulai mengkerucut secara spesifik ya Ibu ya. Kapan waktunya kita menanamkan kepada anak kita masalah Al-Quran. Saya akan bagi menjadi dua masalah Al-Quran. Kalau masalah Al-Quran itu, kalau sesuai dengan kurikulum saya, ini kurikulum saya ya Bu, secara subjektif setelah saya belajar. Saya itu mencanangkan kehidupan Al-Quran anak itu setelah mereka memiliki indikator akhlak yang baik dulu. Indikator akhlak yang baik ini saya terapkan untuk anak-anak dulu. Jadi empatinya, kasih sayangnya, kelembutannya, keramahannya kepada orang lain. Ini harus saya pasang dulu, ke akhlak dulu. Jadi fokus dulu. Walaupun terkadang akhirnya anak saya belum hafal doa ini, belum hafal surat-surat pendek, bagi saya itu nanti menyusul. Yang terpenting indikator akhlak ini terbentuk dulu. Antara umur 2 sampai umur 5 tahun lah. Tapi kalau terkadang indikator akhlak sudah terbentuk lebih dulu, misalkan 4 tahun sudah baik, empatinya baik, suka menolongnya baik, suka tegur sapa, interaksi sosial baik, baru setelah itu indikator list itu sudah terchecklist satu persatu, barulah Quran disampaikan pelan-pelan. Kemudian pendidikan Quran dari surat-surat pilihan dulu untuk kita hafalkan kepada mereka. Maka itu yang menjadi kurikulum yang saya pegang selama ini, yaitu pendidikan akhlak. Saya selalu berkata, akhlak itu kayak angka di depan koma. Kemampuan apapun yang lainnya kayak sesuatu di belakang koma. Sebesar apapun angka di belakang koma, tidak akan pernah mengalahkan angka di depan koma. Karena angka di belakang koma itu yang menentukan nominalnya berapa, itu angka di depan koma. Nah, baru setelah itu hafalan Quran. Nah, di dalam Quran itu tentunya yang paling penting adalah mentadaburi terlebih dahulu. Kalau saya lebih dulu menanamkan tadabur dulu, pelan-pelan saja. Dipilih dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh mereka. Dipilihkan surat-surat yang pendek mentadaburi apa yang perlu ditadaburi supaya anak juga mulai terbiasa. Ini contoh nih. Tadi ini contoh ya boleh dianggap boleh enggak. Saya berkata ke anak saya gitu. Jadi kalau ada orang mendolimi kita, itu berarti dia melihat kebaikan pada orang yang dia dolimi sampai akhirnya dia dolimi. Saya menyampaikan sebuah tadabbur ayat kepada beliau. Terkadang tadabbur itu penting. Kadang anak-anak kita sekarang banyak yang hafal Quran, tapi karena tadabburnya kurang, akhirnya tidak memberikan sebuah bekas yang baik. Maaf ya, bukan saya merasa lebih baik, tapi
Saya sering lihat artis banyak yang dulunya itu mereka penghafal Al-Quran. Tapi ya intinya ketika dewasa ya membuka kembali auratnya, bahkan terkadang kelakuannya dan perbuatannya kadang membuat sebagian orang geleng-geleng kepala. Bukan berarti kita lebih baik, enggak. Kita ngambil sebuah pelajaran. Karena apa? Kok orang hafal Quran kok bisa gitu? Karena nilai tadabbur pada doa ketika berinteraksi pada Quran itu kurang. Kita selalu menggenjot hafalan terus. Hafalan penting, tapi tidak bisa mengalahkan pentingnya untuk mentadabburi. Karena fungsinya Quran itu menjadi petunjuk. Fungsinya Quran itu menjadi petunjuk. Apakah Quran wajib dijadikan petunjuk? Wajib. Apakah Quran wajib dihafalkan setiap orang? Tidak wajib. Karena yang wajib itu menjadikan Quran itu menjadi petunjuk. Bukan berarti meremehkan hafalan Quran. Tidak, hafalan Quran itu penting. Penting sekali. Tapi ketika hafalan itu diletakkan dalam dua pilar yang kuat, pilar akhlaknya sudah kuat, dia paham tentang tadabbur dari ayat itu dia paham, maka menghafalkannya akan lebih menjiwai dari apa yang dihafalkan ketika dia sudah ngerti maksud begini, maksudnya begitu. Itu yang penting. Saya mengambil banyak pelajaran, Ibu, dari sebuah kisah yang saya ngobrol dengan salah satu wali kelas anak saya. Beliau itu bercerita, Ustadz, saya ini menjadi wali kelas satu kelas. Ada dua murid, yang satu pintar, hafalannya banyak. Yang satu nggak sepintar yang pertama. Hafalannya juga nggak terlalu banyak sebagaimana yang pertama. Tapi attitude-nya antara yang banyak hafalan sama yang kurang hafalan, bagus attitude yang kurang hafalan. Akhlaknya bagus, empatinya bagus, rasa sayang sama temannya bagus, rasa membantunya bagus, rasa khidmahnya bagus. Ini yang kedua. Qadarullah pada satu waktu, ini kisah nyata, diceritakan oleh seorang ustadz guru di sebuah lembaga pendidikan. Ketika dua-duanya pas sakit, yang satu sakit, yang satu sakit. Teman-teman yang ada di kelas itu sangat resah dan sangat gelisah menanyakan teman mereka yang sakit yang ini, yang tidak banyak hafalannya, tetapi attitude-nya baik, empatinya baik. Mereka tanya, kapan bisa ke situ? Kapan kita nengok ke situ? Dan qadarullah yang pintar ini, yang satunya, ketika mungkin tidak disertai dengan, mungkin belum sempurna akhlaknya, gitu ya, mungkin tidak seempati yang satunya, itu tidak ada di antara mereka itu yang bertanya, kapan nengok yang satunya? Itu yang cerita gurunya. Di situ saya semakin yakin, oh berarti pendidikan akhlak itu merupakan perkara yang cukup penting. Akhlak dulu. Lah buat indikator-indikatornya, Bu. Indikatornya apa sih? Oh, sudah mulai menyapa orang. Sudah di dalam dia takzim sama orang tua. Ketika ketemu orang tua di luar, bagaimana sikapnya, menempatkan dirinya. Itu ada indikator-indikator yang setiap masing-masing kita membuat sendiri kurikulumnya itu. Kalau ini sudah terbentuk, pelan-pelan. Itu yang lain. Hafalannya, tadabburnya sudah mulai dijalankan. Allah alam bisa. Itu kalau bisa sedini mungkin. Bagaimana dengan pendidikan pondok pesantren? Ya tidak semua harus di pesantren. Saya tahu itu. Tidak semua anak itu harus di pesantren. Karena memang jiwanya anak berbeda-beda. Tapi kalau saya ditanya mana yang lebih efektif untuk anak? Ya pesantren. Kenapa? Hari ini zamannya sudah semacam ini. Dan ketika kita membiarkan anak itu berada di dalam rumah kita juga sendiri yang terkadang kalah dengan kemauan anak ketika tidak siap itu. Ya, itu yang menjadikan saya mengatakan, walaupun tidak setiap anak cocok di pesantren, tapi saya sepakat satu poin penting. Pendidikan pesantren itu baik. Dan salah satu di antara sebuah penjagaan terbaik itu adalah pendidikan pesantren. Itu benteng terakhirnya dalam pendidikan itu yang di pesantren. Tapi bagaimana kalau anak kita tidak mau di pesantren? Kalau anak kita tidak mau di pesantren, yang kita lakukan dan yang kita kerjakan adalah, kalau memang anak kita tidak mau di pesantren, ya kita yang harus lebih effort di dalam menjaga anak kita. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin boleh dilanjut dengan pertanyaan yang dari Instagram Ustadz sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ya betul. Di sini ada pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya, untuk kurikulum anak sendiri itu baiknya kita cari di internet atau kita bisa sesuaikan dengan kemampuan dan visi misi kita dalam mendidik anak. Kita sesuaikan dengan misi dan visi kita sebagai orang tua. Tetapi syaratnya orang tua pembelajar. Orang tuanya harus mau belajar, harus terus belajar. Bukan orang tua yang stuck dalam proses referensi.
Udah orang tuanya stuck referensi, tidak pernah belajar, tidak pernah mendalam, tiba-tiba membuat misi dan visi. Tetapi ternyata misi dan visi itu lahir dari orang tua yang bukan tipe pembelajar. Ya kalau bukan tipe pembelajar, jangan. Ya konsultasi sama orang yang lebih berilmu. Tapi kalau kita menjadi orang tua tipenya adalah tipe pembelajar, kalau kita menjadi tipe pembelajar, buat visi dan misinya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita peroleh dan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terus caranya Ustadz untuk mengingatkan anak ketika sudah adzan tapi masih main dengan handphone. Kalau mau sering-sering ingatkan takut ceriwis, gimana ya Ustadz cara ngingetinnya? Ini ya salah satunya yang kita harus paham ya. Saya teringat kepada salah satu ustadz yang beliau berkata, ya kalau sudah ngasih anak handphone ya harus siap dengan konsekuensinya. Dan terkadang konsekuensi yang kita harus hadapi itu kalau sudah ngasih anak dengan handphone itu luar biasa. Dan semoga kita selalu paham terhadap setiap apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita. Assalamualaikum qadarullah, anak usia 7 bulan. Pendidikan yang perlu saya tekankan pada Ananda seperti apa ya Ustaz? Nah itu mungkin sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Ini ada satu lagi. Bagaimana menghadapi anak yang memiliki luka batin dari pola pengasuhan ibunya yang saat dia masih kecil? Mengatasi luka batin itu harus paham tentang kehidupan akhirat untuk memaafkan dan mengharapkan pahala yang terbaik dari kehidupan dia berkhidmat sama orang tua. Tidak ada obatnya kecuali itu. Jadi anaknya yang mengalami luka batin atau luka pengasuhan dari perlakuan ibunya harus betul-betul paham tentang kehidupan akhirat, harus betul-betul mengerti betul apapun kekecewaan yang dia rasakan terhadap ibunya. Bagaimanapun itu adalah pintu tengahnya dia menuju surga. Ini akan lebih mudah untuk terobati kalau ini sudah dilewati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah yang dari Instagram, Ustadz? Sudah, Ibu? Alhamdulillah. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustadz, direct message. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Saya bercerai dengan suami saya, mempunyai 2 anak. Anak saya yang satu bersama dengan ayahnya, yang satu lagi dengan saya. Mengenai penanaman pendidikan yang terbaik buat kedua anak saya agar mereka menghargai orang tuanya, walaupun kami saat ini hidup terpisah. Tafadhol Ustadz. Boleh nggak kita pending pertanyaan ini kalau pas nanti kita diberikan kesempatan berjumpa lagi, Bu? Karena ini materinya jawabannya cukup panjang. Dan ini merupakan salah satu materi yang ada kaitannya di poin-poin yang harusnya kita lakukan di dalam pendidikan anak. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan menjawab karena ini cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Baik Ustadz, mungkin itu saja dari chatroom, tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan. Mungkin Ustadz boleh memberikan kata penutup untuk kajian kita di siang hari ini sebelum acara berakhir. Monggo Ustadz. Jazakallah khair Ibu dan para semua umahat yang ada di Lab School. Pahamilah kita semuanya termasuk saya. Memiliki anak itu melelahkan. Dan menjadikan anak itu menjadi soleh itu terkadang menjadi sebuah harapan yang tidak kita dapatkan. Tapi selama usaha kita maksimal, maka kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak dibebankan dengan dosa. Dan tentunya paham bahwasanya mentarbiyah anak itu terkadang musim panennya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Semoga Allah kuatkan langkah kita dan semoga Allah berkahi kita sebagai orang tua. Ini dapat saya sampaikan. Boleh saya nyampaikan informasi dari Syamila, Ibu? Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Jangan lupa untuk mengikuti Syamila series yang ke-6 online yang nanti kita akan selenggarakan di bulan Desember. Hari ini sudah hampir 1.300 yang mendaftar. Tapi ini insya Allah merupakan salah satu Syamila series yang penting sekali. Dan menurut saya ini wajib diikuti oleh setiap para penuntut ilmu. Karena kita akan membahas sesuatu yang sangat relate pada kehidupan kita. This is the end. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Nah, itulah yang menjadi sebuah tema besar pada Syamila series kami yang ke-6. Yang insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Desember. Memang masih agak jauh.
tapi memastikan kita sudah mendapatkan tiket seatnya atau mendapatkan seatnya, maka itu akan menjadi sebuah nilai kebaikan kalau kita niatkan karena Allah. Sebelum kita menutup, saksikan teaser 1 menit tentang This is the End. Nunggu apa ya, Mbak? Nggak bisa. Suaranya nggak ada. Nggak ada, nak. Nggak bisa, nak. Tidak ke situ lagi aja nggak? Orangnya. Qadarullahu ma yasha, ada trouble di audionya. Mungkin kita cukupkan saja. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan mendaftar di nomor handphone 0857 751 50057. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya mohon pamit undur diri, saling mendoakan di dalam kebaikan dan keteguhan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi bekal kita mumpung masih belum terlambat ya Ustadz, masih ada waktu, kita masih bisa mendampingi anak-anak kita ke depan. Tadi mungkin yang perlu kita tagline dari apa yang telah Ustadz sampaikan tadi, sebagaimana kita memperlakukan anak kita, begitu pula kita akan menerima perlakuan dari anak kita di masa yang akan datang. Mungkin kita masih bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan, kesalahan kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan berdasarkan ilmu dan juga tips tadi yang Ustadz sudah sampaikan, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus ingat, mempunyai anak itu adalah meletihkan dan melelahkan. Tetapi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kembali kebaikan kepada kita ketika kita ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan anak untuk kita. Yang kedua adalah bagaimana anak itu terjaga dari api neraka. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mendidik dengan baik, terutama dengan ilmu agama, tetapi kita juga harus memasrahkan pendidikan kita. Hanya Allah lah yang menggenggam hati anak-anak kita, sambil terus kita berdoa untuk kebaikan anak kita di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mendidik anak itu ibarat menanam, mentarbiyah anak kita. Mereka adalah para aktor dan juga aktris di panggung kehidupan mereka. Oleh karena itu kita bersiap diri untuk memberikan benih yang terbaik buat anak-anak kita sehingga kita tidak kecewa di hari nanti. Mungkin itu saja Ustadz yang bisa saya konklusikan di pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan waktu yang lebih lama lagi. Tadi masih ada pending ya Ustadz ya, pertanyaan penting itu Ustadz, karena memang orang tuanya butuh jawaban. Mudah-mudahan nanti dari panitia bisa mengundang Ustadz kembali sesinya khusus, jadi sesi 2 gitu ya Ustadz ya. Amin. Baik, peserta kajian POMG Rohis SMP dan SMA Lab School Jakarta, Bapak Ibu Guru, para pimpinan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Silakan. Aziza. Terima kasih Mbak Mbak Didi, Sama-sama. Mbak Hera. Terima kasih. Sukses terus ya, Rohis. Terima kasih Mbak Aziza. Amin. Ya, Sama-sama, pamit Rohis Mbak SMP Yanti. semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Windy, Mbak Yanti. Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu Rina. Makasih.
Makasih Mbak Ziza. Waalaikumsalam, sama-sama. Makasih Mbak Aziza. Terima kasih Mbak Sama-sama Edi. Mbak Deni. Sehat-sehat selalu untuk semua ya. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Ya, izin live. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ina, Mbak Rini. Makasih Bu Ziza. Sama-sama Terima kasih Pak banyak. Mustafa. Ya. Sama-sama. Teman-teman dari Rohis, apakah di terakhir mau ketemuan lagi untuk foto bersama mungkin sebelum kita keluar dari Zoom? Mbak Widi, Mbak Hera, Mbak Sarah. Apa udah ya? Mbak Widi putus-putus suaranya ya. Saya lagi ini ada. Oh, oke. Mohon maaf tadi pertanyaannya yang dua tadi nggak sempat kebaca ya Mbak ya, tapi kayak kurang lebih mirip dengan yang pertama Kak Ustadz ya. Maaf ya, sama aja, sama. Nggak apa-apa ya Mbak Ismi. Assalamualaikum Ibu, ada rekaman yang tadi nggak Ibu? Maaf. Yang mana Bu? Rekaman yang ini yang kajian ini telat tadi dapat infonya. Kajiannya beliau yang ini sekarang. Oh, nanti itu Ibu nomor ininya apa berapa apa namanya nomor B? Nomornya saya chat ya Ibu ya. Kasih di DM nomornya Bu Devi ya. Iya, 08 15 19. Udah saya chat Bu nomor saya. Ya Bu. Mudah-mudahan nanti ada rekodnya Pak Fatir, mohon boleh izin minta rekodnya nanti ya Pak untuk kajian pada hari ini. Bagi yang membutuhkan nanti kita akan coba share. Kalau ada link YouTube-nya juga, link YouTube-nya atau rekaman video gitu loh Ibu. Siap, insya Allah Ibu diusahakan ya Bu. Ya, jazakillah khair Ibu. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Tinggal tablik akbar ya dari PMG Rohis. Sebentar lagi yang akan kita siapkan ya insya Allah ya. Ada sekali lagi taklim apa udah yang terakhir ya Mbak? Mbak Sarah, Mbak Hera. Masih ada kah satu lagi? Oh di bulan September ya sebelum taklim apa ke tablik di Oktober ya? Kalau misalnya tabliknya September berarti selesai ya terakhir. Tapi kalau misalnya di Oktober berarti masih satu lagi ya Mbak. Tergantung betul. Bisa apa namanya September atau Oktober. Oke siap. Ya, supportnya ya teman-teman. Mbak Aziza supportnya. Siap, insya Allah. Alhamdulillah kajian hari ini ya lumayan banyak. Tadi sampai 200 berapa? 47 ya terakhir ya. Mudah-mudahan di berikutnya nih. Tapi yang 47. Yang ke foto hanya 246 lagi sayangnya. Ya, Mbak Ziza. Insya Allah luar biasa. Ya. Udah bisa pamit? Boleh. Gimana Mbak Widi, Mbak Sarah udah boleh pamit teman-teman Rohis? Kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada Mbak Widi, udah boleh pamit? Udah bisa di end? Makasih ada. Saya itu 0815. Oke. Ada di grup ini, masih di grup WA Taklim. Saya tadi kirim ke grup WA Taklim. Oke. Berarti ini yang minta nomor apa rekaman ya? Berarti kayaknya ke depan untuk Kak Lim waktunya nggak bisa 2 jam kayaknya ya Mbak ya. Kayaknya memang harus lebih kali. Kadang-kadang pertanyaannya udah di akhir-akhir gitu ya kan, masih banyak ternyata kan. Mudah-mudahan itu uang bisa ini ya, bisa ada waktu buat kita mudah-mudahan ya. Berarti harus
siap yang bagian minta tolong apa ya, catat mungkin bagian ini, mungkin kalau Mbak Aziza sendiri kerepotan mungkin harus ada yang apa namanya mencatat itu pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Aziza ya. Mungkin nanti pas saat tablik boleh juga Mbak dia dikasih kertas, disiapin ketika mereka daftar hadir, kasih kertas selembar bagi yang bertanya. Berarti kertas aja yang kita kumpulkan, atau nanti mau live juga saat bertanya langsung dengan Ustadz boleh juga gitu ya. Biasanya kalau tablik pakai kertas Mbak Aziza kan? Kalau tablik kertas aja ya, sama langsung mungkin 1 atau 2 penanya mungkin ya. Tapi hari ini bagus banget sih materinya, memang tadi banyak pertanyaan juga direct juga. Tadi pertanyaan mirip-mirip sih yang direct ya, makanya aku ambil yang kira-kira urgent aja gitu, pertanyaannya apa gitu kan. Oke, baik. Mbak Widi, aku mau lanjut kegiatan yang lain. Izin boleh pamit duluan Mbak Widi, teman-teman. Terima kasih. Makasih Mbak Aziza. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Ratna. Sampai ketemu lagi ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit juga ya Mbak Widi. Ya, sama-sama yuk. Ya. Terima kasih Pak Fatir. Ya, terima kasih Pak Fatir. Terima kasih Pak Fatir. Izin pamit. Pamit.